Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita dikasihi oleh Kristus, maka kita akan dibukakan. Kita akan dapat melihat rahasia yang akan disingkapkan oleh hambanya, yaitu Pastor John Thompson, di mana temanya yaitu Divine Perspective. Tidak berlama-lama kita akan dengarkan, karena kita sudah rindu untuk melihat dan mendengarkan, menyaksikan rahasia firman Tuhan. Baik, saya silakan kepada Pastor John Thompson. Waktunya saya serahkan. Silakan. Oke, baik Pak Suhanda, terima kasih. Suaranya bisa terdengar baik ya Pak Suhanda? Ya, bagus. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Shalom. Shalom ya, puji Tuhan ya. Saya sama dengan Brother Wilson, bukan pastor juga ya, bukan pendeta. Karena memang saya punya punya misi teman-teman, bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah milik semua orang gitu ya. Banyak sih yang menawarkan saya supaya jadi pendeta, pastor ditawarkan, tapi saya punya misi bahwa semua kita sungguh bisa menjadi, bukan saja mengenal Dia, tapi bisa juga memperkenalkan Dia kepada banyak orang teman-teman. Dan CCM ini salah satu wadah yang saya lihat, yang saya kenal, bisa membuka diri kepada kebenaran yang begitu rupa, yang saat-saat ini sedang disingkapkan ya, secara luas, secara leluasa kepada orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan ketika kita ada di dalam Dia, hidup tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita, sungguh kita bisa berbuah banyak di dalam roh teman-teman. Dan itulah sebenarnya kebenaran yang Tuhan mau tanamkan kepada banyak orang. Dan berita seperti ini perlu terus diperdengarkan, perlu terus diikrarkan, supaya mindset orang itu berubah, bukan hanya secara pikiran manusia, tapi benar-benar secara dalam pikiran Kristus teman-teman. Terima kasih sebelumnya, saya telah dipercaya untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang saya dapat, yang saya peroleh melalui pewahyuan teman-teman. Bukan melalui pelajaran, tapi benar-benar adalah penyingkapan. Karena memang pemikiran manusia tidak akan mampu untuk menganalisanya, tapi kita telah memiliki pikiran Kristus yang semakin hari terus diubahkan, diperlengkapi, dicerahkan teman-teman, sehingga kita bisa melihat luas di dalam kebenaran dan kita pun benar-benar merdeka. Saya ketika ditanya ingin menyampaikan tema apa, dalam satu hari setelahnya saya sampaikan bahwa saya akan sharing divine life. Divine perspective, teman-teman. Divine perspective. Perspektif yang ilahi, teman-teman. Dan ini adalah lanjutan pembicaraan, diskusi, sharing saya dengan Pak Wilson ya, waktu ada pertemuan di Bandung, berbicara tentang perlunya perspektif, teman-teman ya. Perspektif ini teman-teman ya, susah menyebutkannya ya. Butuh butuh kita dalami, butuh kita teliti, kita searching lebih jauh, karena dia mewakili satu pemahaman yang besar teman-teman. Dan tema ini memang besar, dan biarlah pada hari ini sebagai introduction, dan kita bisa nanti lebih jauh teman-teman mengambil subtema di dalamnya. Dan saya percaya selama ini apa yang kita sharingkan tentulah ada di dalam wacana ini ya, di dalam frame perspektifnya Tuhan ini teman-teman. Jadi ini salah satu penentu sepanjang saya simak di hari-hari ini, yang menentukan mengapa kita berbeda dengan dunia ini gitu ya.
karena kita memang memiliki cara pandang gitu ya. Bahkan bukan cara pandang saja, termasuk pandangannya sendiri, teman-teman. Inilah yang disebut dengan perspektif ilahi, teman-teman. Jadi bukan cara pandangnya, tapi pandangan itu sendiri. Ini menjadi kompak gitu ya, sama dengan iman dan perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan itu bukan iman gitu, kira-kira gitu ya. Jadi nggak boleh dipisahkan gitu. Kalau iman itu pasti perbuatan. Itu Yakobus itu sedang mengatakan seperti itu. Sama dengan perspektif di dalam kebenaran. Kalau kita mengenal Dia, pasti kita melakukannya. Dan hal-hal seperti ini akan akan diungkapkan Tuhan gitu ya, bahwa memang bukan kita yang melakukannya, tapi Roh yang di dalam kita itu yang memimpin, membawa kita di dalam seluruh kebenaran. Jadi tepatlah seperti yang Paulus katakan, bahwa bukan dia lagi yang hidup secara Paulus, secara manusia, tapi Roh Tuhan yang hidup di dalam dia. Nah, kebenaran ini menjadi satu line, kalau Pak Paruntungan bilang itu benang merah gitu ya. Dan tepatlah kalau memang Kristus itu adalah segalanya, teman-teman ya. Dialah senternya, dialah pusat beritanya gitu ya. Dialah cara pandang kita, dialah firman, dialah hukumnya Tuhan, dialah benak pikiran Tuhan, teman-teman. Jadi ini dahsyat kalau kita sudah sampai di sini. Kita kadang-kadang tidak bisa terkatakan gitu ya, tapi ketika dia menyingkapkan, itu menjadi bagian kita, teman-teman. Saya tahu ini adalah tema besar, jadi saya sudah coba dari tadi pagi jam 5 untuk untuk coba lihat beberapa ayat-ayat yang bisa mendukung gitu ya, apa yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Ketika saya menyampaikan tema ini, kadang-kadang belum uraiannya itu belum begitu banyak gitu ya di dalam ketika kita dapat ilham gitu ya. Roh Kudus itu kadang-kadang membukakan klik gitu ya, sesekali sekelebat bisa dia menyingkapkannya, tapi butuh memang kita untuk secara detail mendapatkannya daripada Tuhan. Pagi hari ini saya percaya jika teman-teman satu frekuensi, jika teman-teman inline dengan message ini, pastilah kita semua akan diberkati. Tapi sebelum lebih jauh, saya mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama berdoa, untuk meneguhkan hati, untuk membuka telinga kita, membuka mata kita, melihat jauh dari apa yang manusia bisa dapatkan. Tapi kita terbuka pada Roh Kudus sebagai pengajar yang sejati. Dialah yang pengajar kita, teman-teman. Jadi mari kita berdoa sama-sama sekali lagi ya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan akan membawa kami kepada waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang berharga, ketika kami duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, mengetahui kehendak-Mu, bisa membedakan manakah yang menjadi kehendak-Mu, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oleh sebab itu, aku meminta fellowship ini pada pagi siang hari ini, meminta kepada Engkau ya Tuhan, singkapkanlah apa yang penting hari-hari ini untuk kami peroleh, untuk diteguhkan di dalam hati kami, untuk diingatkan di dalam kami ya Tuhan, supaya kami hidup benar-benar sebagaimana kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga dunia boleh melihat bahwa kami ini benar-benar adalah saksi yang melihat, yang mendengar, yang mengalami sendiri hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Satu dengan Engkau ya Tuhan. Kebenaran ini bisa mengalahkan segala sesuatu. Bahkan kami disebut sebagai lebih daripada pemenang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pakai kami lidah bibir hamba ini untuk menyampaikannya dengan baik kepada saudara bersaudara di dalam Tuhan pada pagi siang hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya mau sama-sama katakan amin. Amin. Oke, teman-teman, saya akan share screen apa yang saya buat pada pagi hari ini. Sebentar. Oke. Jadi ini adalah lanjutan sharing dengan Brother Wilson pada saat pertemuan kami di Bandung tentang perspektif gitu ya, divine perspektif. Karena kalau perspektif saja itu pemikiran dunia juga memiliki perspektif, cara pandang gitu ya. Tapi saya buat ada kata divine, maksudnya adalah berbicara tentang cara pandang, cara pikir, the way of thinking daripada Tuhan, teman-teman. Karena memang kita harus mengenakan pikiran Kristus. Jika tidak, kita tidak akan mampu untuk memahami, menyelami, mengerti akan isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, rencananya, rancangan keselamatannya itu bagaimana mau diberlakukan kepada kita. Bagaimana keselamatan itu dalam tanda petik akan dinyatakan kepada dunia. Semuanya itu punya cara, teman-teman. Punya jalan. Bahkan dikatakan bahwa Kristus itulah jalan itu sendiri, teman-teman. Jadi, saya mengajak kita sama-sama melihat link gitu ya. Dengar-dengaran akan lebih jauh di balik daripada kata-kata saya, tapi kita boleh melihat penyingkapan daripada Roh Kudus. Saya ambil latar belakang background-nya adalah laut, kemudian di atasnya ada langit. Saya memang pilih gambar yang mewakili teman-teman akan tema ini gitu. Karena waktu kecil saya ingat sekali ketika saya tinggal di di Sumatera. Waktu itu saya tinggal di Padang Sidempuan, waktu kecil nih, lewat Sibolga, saya pernah melihat pemandangan seperti ini, biru banget, tidak ada batas antara laut dan langit, hampir tidak ada teman-teman, gitu ya. Tapi kalau dilihat sungguh-sungguh, dilihat tajam teman-teman, ada garis linear sebenarnya, ada horizon teman-teman, ada pembatas antara air yang di bawah dengan air yang di atas, teman-teman. Sebenarnya inilah yang kitab Kejadian bilang, bahwa dia akan memisahkan air dari air, gitu ya. Dia akan memisahkan Taurat dengan kasih karunia. Dia akan memisahkan sumsum dan tulang. Dia akan memisahkan jiwa dan roh, teman-teman. Itulah perspektifnya Tuhan, teman-teman. Dan kalau kita memiliki perspektif ini, teman-teman, sungguh kita akan bisa memisah-misahkan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Karena tipis sekali batasnya, iya kan? Batas imajinernya itu kalau nggak sungguh-sungguh itu akan sulit membedakannya, teman-teman. Iya kan? Nah, jadi ya kapan-kapan kita akan bedah tentang memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Ya, teman-teman, itu maknanya luas sekali. Jadi memang ketika kita ada di dalam sentral Kristus ini, memang semua dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu adalah menjadi his story-nya Tuhan, teman-teman. Ceritanya Tuhan. Bahkan di dalam cerita Tuhan itu adalah berbicara tentang kita sebagai umat kesenangannya, menjadi biji matanya, teman-teman. Dia menjadi tujuan keberadaannya adalah kita, teman-teman. Sayang, seribu sayang, ketika manusia memilih menggunakan perspektifnya yang hidup, teman-teman. Jadi habislah gitu ya. Manusia jatuh ke dalam kejatuhan yang disebut dengan dosa, teman-teman. Ya kan? Tapi once ketika 2000 tahun yang lalu Yesus mengambil rupa sebagai manusia, sesungguhnya
mau menegakkan kembali, telah menyatakan kembali, membuka peluang seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada siapapun yang percaya, yang datang kepada Dia, untuk boleh memiliki cara pandang, perspektif ilahi ini, teman-teman. Dan jika ini terjadi, lebih luas lagi, lebih lebih banyak lagi, teman-teman, itu sungguh akan memberkati dunia ini. Karena dunia ini dan segala isinya itu menuju kepada kebinasaan. Dunia dalam tanda petik gitu ya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, mereka akan hidup selama-lamanya. Mereka akan bertindak, teman-teman. Jadi nasib daripada dunia ini dalam tanda petik ada sungguh di pundak kita, teman-teman. Dan nasib itu ditentukan adalah oleh berita kita, teman-teman, yang disebut dengan Injil, yaitu berita baik. Karena untuk mengubah perspektif ini adalah dengan berita, gitu, teman-teman. Ya, karena semuanya diawali dengan perspektif yang salah, gitu ya, pemikiran yang salah, teman-teman. Dan Tuhan mau mengubahnya, selalu diubahnya dengan berita, yaitu firman Tuhan, teman-teman. Ya kan? Tuhan tidak mendesain mengubah dunia ini dengan tulisan, teman-teman, dengan buku, tidak. Kita tidak kembali back to the Bible. Kita bukan back to the Bible dalam tanda petik, iya kan? Tapi kita back to divine perspective. Kita kembali kepada Dia, firman yang hidup, yang adalah pribadi, teman-teman. Dan firman yang pribadi ini oleh ilham Roh Kudus dituliskan, memang yang ditulisan-tulisan yang kita sebut dengan Alkitab. Dan kalau kita membacanya tanpa si pengilham, teman-teman, itu tidak akan bisa. Itulah yang justru memecah-mecah, membeda-bedakan, memisah-misahkan kita sebagai umat yang percaya, gitu ya. Tapi kalau kita kembali kepada firman yang hidup, dan kita kembali di dalam pimpinan Roh-Nya, kita menyembah Dia di dalam Roh-Nya, kita mencari Dia di dalam Roh-Nya, teman-teman, kita akan mendapat satu pengajaran yang sama. Kita satu baptisan, kita memiliki satu Bapa, nggak akan berbeda. Tapi ini memang tidak bisa dibatasi oleh cara-cara manusia, teman-teman. Bagi saya, sekarang ini Tuhan bekerja di mana-mana, ya kan? Puji Tuhan, saya bertemu dengan teman-teman di sini, menjadi bagian orang-orang itu yang tidak murahan, gitu ya. Maksud saya yang rela, gitu ya, menyimak lebih jauh. Makanya saya ketika sharing di sini, saya senang karena dengan keterbatasan saya, teman-teman pasti bisa mengartikannya lebih jauh, gitu ya, karena kita sama-sama memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus sebagai pengajar kita, teman-teman. Ya kan? Nah, saya lanjut. Nah, saya akan bagi, karena ini luas, supaya ada premnya, saya bagi menjadi 7 sub bagian, teman-teman. Pertama adalah sebagai pengantar, bahwa perspektif itu adalah segalanya, teman-teman, ya. Nanti saya uraikan lebih jauh. Yang kedua adalah ada perspektifnya Tuhan, ada perspektifnya dunia ini. Ada pikiran Tuhan, ada pikirannya dunia ini. Ada cara pandang Tuhan, ada juga cara pandang dunia ini. Gitu ya. Jadi di sini sebenarnya bukan diversuskan, gitu ya, tapi dalam maksud adalah memisahkannya, gitu, teman-teman. Membedakannya, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah perspektif kita akan mendefinisikan siapa kita, gitu. Ya kan? Yang keempat, bahwa siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang mengetahui, kalau berbicara the mind, itu berbicara dengan perspektif, teman-teman. Ya kan? Bukan hanya bukan hanya berpikir, beda ya. The mind itu
itu benak, teman-teman. Itu lebih jauh, itu kepada pertimbangan, kepada pemahaman, kepada kebenaran, dan itu mewakili sesuatu yang luas, teman-teman. Mengerti ya maksud saya ya? Baru yang kelima adalah kita itu memiliki pikiran Kristus. Yang keenam, membawa atau menundukkan semua pikiran kepada Kristus. Yang ketujuh, kita melihat lagi arti daripada metanoia, repent, mengubah atau setting pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, teman-teman. Dan dengan ketujuh ini, dengan waktu yang terbatas, saya coba sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan, teman-teman. Dan kita semua diberkati, termasuk saya. Oke. Ketika saya menyampaikan tema ini melalui Pak Paruntungan Girsa, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Kadang-kadang itu sekelebat, tapi detailnya belum gitu ya. Kan saya sibuk, teman-teman. Sibuk banget sekarang ini. Pertemuan-pertemuan sudah on-site gitu ya. Ya, kapan-kapan kita boleh on-site juga lah ya. Saya keluar kota banyak, pekerjaan sedemikian rupa, teman-teman. Saya agak jarang ikut CCM karena memang ada banyak pertemuan-pertemuan yang lain di mana saya diminta juga sharing, teman-teman. Tapi hati saya, roh saya gitu ya, cukup salut, cukup connect gitu kepada teman-teman yang terbuka gitu kepada apa yang saya dapat secara pribadi, secara revelation ini terlihat sama gitu ya, teman-teman ya. Walaupun di sana sini kita butuh saling melengkapi gitu ya, saling koreksi ya kan bila perlu, saling menasehati, saling melengkapi, teman-teman. Dan ketika saya cari tahu gitu ya, saya buka di Alkitab, kata perspektif itu tidak ada, teman-teman, di di King James gitu ya. Saya jadi kesulitan gitu, teman-teman ya. Saya coba cari di beberapa literatur secara cepat gitu ya. Saya temukan, teman-teman, bahwa ada tulisan dari seorang namanya A.B. Turner. Dia bilang perspektif is everything. Dia bilang bahwa perspektif kita itu dibentuk dari apa yang kita tahu itu benar gitu ya. Ketika kita menyimpulkan sesuatu itu benar, itulah perspektif kita, teman-teman. Ya kan? Dan seterusnya. Ada beberapa gitu ya tentang perspektif ini, teman-teman. Luas sekali. Karena ini luas, ini dalam, ini hakiki, teman-teman. Sesuatu yang hakiki itu memang perlu mengulang-ulang gitu ya, teman-teman ya. Perlu lebih jauh kita melihatnya, teman-teman. Gimana saya hilangkan ini ya? Kelihatan semua nggak, teman-teman, itunya, layarnya? Atau tertutupi dengan ini? Kelihatan. Ya, kelihatan. Kelihatan semuanya sama di bawahnya ya? Ya. Oke. Ya, semua. Oke, jadi sama dengan, karena saya ini seorang lawyer, teman-teman, definisi hukum sampai saat ini nggak ada. Nggak ada kesesuaian pendapat di antara para ahli tentang definisi pada hukum gitu. Berarti hukum itu mewakili sesuatu yang luas gitu ya. Kalau saya sih telah dapat bahwa definisi hukum itu adalah Kristus itu sendiri, adalah Tuhan sendiri. Gitu ya. Mungkin itu satu sesi tersendiri, teman-teman. Sama dengan perspektif. Sebenarnya sama dengan hukum. Karena perspektif itu justru yang menjadi yang menjadi guideline, yang menjadi penentu, menjadi hukum dalam kehidupan kita gitu ya.
Jadi makanya begitu pentingnya perspektif ini, teman-teman. Lalu saya membuat definisi sendiri, teman-teman. Ya, kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan kebenaran, dan kita bisa membuat kata-kata definisi lah gitu ya. Jadi saya menulis di sini bahwa perspektif kita itu akan mendefinisikan siapa kita gitu. Ya kan? Oleh sebab itu perolehlah perspektif ilahi. Nah, ini yang sebenarnya isi daripada apa yang saya mau sampaikan, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, perspektif kita akan menentukan siapa kita. Oleh sebab itu, terimalah, ambillah, ya, perolehlah, dapatkanlah perspektif ilahi. Karena kalau kita mendapatkan divine perspektif, kita akan juga menjadi divine pribadi, teman-teman. Person gitu ya. Kita itu menjadi yang ilahi gitu, teman-teman. Karena kita ini memang ciptaan baru. Ciptaan baru itu ilahi, teman-teman. Ya, bukan dibuat dari materi, ya kan? Benda, tidak. Bukan dari tubuh, bukan dari darah, bahkan dari daging gitu, teman-teman. Tapi dia adalah roh adanya, teman-teman. Dan kalau kita sebut bahwa kita adalah roh, maka perspektif kita adalah rohani, teman-teman. Oke, itu yang saya dapatkan ketika saya menulis ini, teman-teman. Oke. Kenapa saya katakan bahwa your perspective define who you are, teman-teman? Saya dapatkan di sini, gitu, teman-teman. Nah, gini, ayatnya ada di Amsal 23 ayat 7. Ya, ini bagi saya adalah rumus, gitu ya. Ini adalah satu statement yang nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Ini adalah mesin, teman-teman. Ini adalah mekanisme gitu, teman-teman. Ya, ketika Amsal mengatakan sebab sebagaimana seseorang ia berpikir dalam hatinya, demikianlah juga ia. Kalau bahasa Inggrisnya, as a man, he or she, iya kan? Think in his heart, so is he. Jadi seseorang itu adalah ditentukan, didefinisikan oleh bagaimana dia berpikir dalam hatinya gitu, teman-teman. Iya kan? Nah, tentu kalau saya katakan berpikir, teman-teman jangan itu karena bahasa Indonesia kita sangat miskin untuk mengartikannya secara dalam gitu ya. Tapi ketika saya menguraikannya, biarlah teman-teman juga sependapat dengan saya. Ketika di sana katakan berpikir dalam hati, kan itu aneh gitu ya. Berpikir mana ada dalam hati kan? Berpikir itu di otak gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah berpikir dalam hati. Berpikir ini seperti pernah saya sampaikan kepada teman-teman, sekarang itu ada aplikasi gampang sekali. Kita download, kita tahu semua setiap kata daripada Alkitab gitu ya. Ya, kadang-kadang sama dengan saya yang saya alami ketika mau bagi tema ini gitu ya. Di Alkitab itu jarang tidak ada, padahal Roh Kudus telah mengiluminasikannya, mana tuh ayatnya gitu ya. Ternyata ada, teman-teman gitu ya. Saya tidak bermaksud exegesis gitu, teman-teman. Bukan juga, saya tidak memakai mekanisme itu gitu ya, tapi adalah pewahyuan daripada Tuhan. Oke, nanti mungkin bisa dalam tanya jawab tentang statement saya yang tadi, ya kan? Jadi bagaimana seseorang itu memiliki perspektif dalam hidupnya, demikian juga ia, gitu. Jadi ini penting, teman-teman. Nah, saya nggak tahu masih ingat nggak Pak Wilson, saya sampaikan tentang ini. Kalau Tuhan mau mengubah kita serupa, segambar dengan Dia, maka Dia tidak bisa
mendinai hukum ini, rumus ini, teman-teman. Ya kan? Nggak bisa. Kalau dia mau menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia, caranya adalah dia mengubah perspektif kita, teman-teman. Ya kan? Ya kan? Karena ini hukum. Ini adalah mekanisme, teman-teman, ya. Supaya seseorang itu menjadi bagaimana ia harus melalui perspektifnya, harus diubah gitu, teman-teman. Maka jangan heran ketika Paulus bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Banyak sekali berbicara tentang understanding, banyak sekali berbicara tentang pewahyuan. Itu sama, teman-teman. Pewahyuan, iya kan? Understanding, iya kan? Pengenalan itu satu kelompok, satu ras, teman-teman, tentang berbicara tentang perspektif gitu. Ketika dikatakan berpikir, itu katanya itu adalah H8176. Artinya adalah calculate, ya kan? Mengkalkulasi, reckon, ya kan? Teman-teman kan tahu ya, ayo kita reckon yuk, gitu ya, kita hitung yuk, gitu ya, estimate, gitu ya, dan seterusnya, gitu, ada beberapa, gitu ya. Jadi itu ada berbicara tentang mewakili tindakan aktif, teman-teman, ya. Itu berbicara tentang sesuatu pola, gitu ya, pola yang berjalan dalam benak pikiran kita, gitu, di dalam hati kita, ya kan? Karena ketika kita mengkalkulasi sesuatu itu dan tiba kita kepada kesimpulan, kalau kesimpulannya benar, maka benarlah kita, gitu ya. Kalau salah, maka salahlah, begitu ya. Jadi kenapa orang-orang percaya itu memiliki perbedaan-perbedaan, karena memang perspektifnya itu yang menentukan, teman-teman. Jadi sebagaimana seorang mengkalkulasi, mereken, mengestimasi, menghitung, teman-teman, ya kan, menganalisa, ya kan, dalam hatinya, demikianlah ia, gitu, teman-teman. Nah, sampai di sini, teman-teman, saya yakin sudah memahami apa introduction yang saya sampaikan, teman-teman, ya. Nah, saya tampilkan ada dua ayat. Dua ayat satu-satunya. Maksud saya itu cuma dua ayat yang benar-benar ada kata perspektif, gitu ya. Itu pun di terjemahan NIT, teman-teman, ya. Nah, Mazmur 39 ayat 5 berkata, lihat, ya kan, bahwa manusia itu singkat umurnya, ya kan, rentang waktu hidup manusia, hidupku, kata pemazmur, gitu ya. Ini secara manusia, ya, singkat sekali dari perspektifnya Tuhan, gitu ya. Ya. Bahwa manusia itu seperti rumput, ya kan? Pagi-pagi tumbuh, petang lisut dan layu, gitu. Itu manusia, teman-teman. Manusia yang lahir dari benih perempuan itu seperti itu, gitu. Cuma manusia daging itu singkat umurnya, gitu ya. Nah, kalau itu yang kita hidupi dari perspektifnya Tuhan, itu nggak ada apa-apanya, teman-teman, ya kan? Itulah yang dihidupi oleh Adam dalam kejatuhan. Dia mati dari perspektifnya Tuhan, teman-teman, ya kan? Singkat umurnya. Manusia itu cuma daging. Roh Tuhan hilang, pergi daripada dia, nggak hadir, teman-teman, oleh perspektifnya, gitu ya, ya kan, dari pemahamannya, dari penerimaannya, teman-teman, dia terpisah daripada Tuhan, teman-teman, ya. Jadi ada kata your perspective, divine perspective, teman-teman, ya, God's perspective, teman-teman. Lalu yang kedua adalah kita tahu di 1 Yohanes 4 ayat 5 berkata bahwa mereka berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya mereka berbicara dari
perspektif dunia, ya kan? Ya, karena itu dunia mendengarkan mereka gitu. Ya, dari ayat inilah yang mengatakan bahwa kita bukan dari dunia ini, ya kan? Tapi tunggu dulu, nggak boleh berdiri sendiri. Kalau kita benar bukan dari dunia ini, hanya dua, hanya yang lain, teman-teman. Apakah kita memiliki perspektifnya Tuhan? Cuma itu, ada perspektifnya Tuhan yang ilahi, dan ada perspektifnya dunia ini, dalam tanda petik. Dunia ini ya, ordernya dunia ini, teman-teman. Nah, jadi, nyambung kepada tema divine perspective, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang pikiran Tuhan, teman-teman, ya kan? Kalau kita mau mencoba, kalau manusia mencoba lebih jauh untuk mengetahui pikiran Tuhan, gitu ya. Pemazmur Daud adalah salah seorang yang begitu melekat hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, gitu ya. Ada di hatinya Tuhan. Gara-gara dia itu cari tahu gitu, teman-teman. Sampai dia menemukan ayat Mazmur 139 ayat 17. Dia bilang begini, dan bagiku, betapa sulitnya perspektifmu ya Allah, gitu ya, pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Dia coba, ya kan teman-teman, memahami pikiran Tuhan. Dia menemukan kemegahan, dia menemukan keluasan, dia menemukan tempat istirahat bagi jiwanya, teman-teman, dan dia excited. Dia benar-benar memuji Tuhan ketika dia melihat perspektifnya Tuhan ini, teman-teman. Jadi ini menantang kita supaya kita melihat keleluasan Tuhan. Kalau kita mau sabat di dalam Tuhan, adalah ketika kita mau memasuki pikiran Tuhan ini, teman-teman. Hikmat Tuhan ini, gitu. Ya kan? Gitu. Nah, pikiran Tuhan di sini itu inisial katanya adalah H7454, teman-teman ya. Itu artinya ada di bawah sini ya. Pikiran Tuhan itu adalah pikiran yang bertujuan gitu. Memiliki tujuan, memiliki visi, memiliki misi, teman-teman. Dan bisa diartikan sebagai shepherd, sebagai gembala yang mengayomi, teman-teman. Dan bisa diartikan juga to associate. Dia itu ingin menyatu, teman-teman. Dia ingin itu menjadi sahabat, ya, satu dengan kita gitu. Itulah pikiran Tuhan, teman-teman. Ya kan? Saya kemarin juga ada Pak Paruntungan Girsang juga ada sharing-sharing kepada saya. Wah, katanya gitu, wah ini dahsyat ya, istilah beliau, dahsyat gitu ya. Bagaimana kita satu dengan Tuhan. Wah, ini nggak sanggup pikiran manusia. Tapi ketika kita memiliki pikiran Kristus, teman-teman, itulah yang dipaparkan kepada kita. Itulah yang membuat kita hidup, teman-teman. Iya kan? Dan kalau di Mazmur 139 ayat 23-24, makanya Daud kemudian meneruskan gitu, teman-teman. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia bilang begini, ketika dia melihat semuanya itu, teman-teman, mencoba melihat pikiran Tuhan, mendalami perspektifnya Tuhan, teman-teman. Lalu dia bilang, kalau gitu selidikilah aku, ya Allah. Iya kan? Kenallah hatiku, dia bilang begitu. Yang tadi ingat ya, di awal tadi yang saya bilang, berpikir dalam hati gitu ya. Kenallah hatiku, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan melihat rupa. Dia adalah Tuhan yang melihat hati. Karena hati itulah seseorang gitu ya. Sebagaimana hatinya, demikianlah dia gitu. Karena kalau melihat rupa, kita bisa mempencundangi dunia ini gitu ya. Tapi kalau hati, kita nggak ada yang bisa menipunya, teman-teman. Iya kan? Termasuk kita tidak bisa menipu diri kita, hati kita sendiri, teman-teman.
Makanya jalan satu-satunya supaya kita selamat adalah memiliki perspektifnya Tuhan. Perspektif, ingat, bukan cara pandang saja, tapi pandangan itu sendiri menjadi satu, teman-teman. Itulah kebenaran, itulah kesatuan, itulah utuh, itulah namanya satu, utuh, kudus, ya kan? Kudus itu adalah satu, teman. Itu artinya selamat, teman-teman. Selamat itu adalah ketika kita menjadi bulat, menjadi utuh, menjadi esa, teman-teman. Sama seperti Bapa kita, gitu ya. Makanya dia katakan supaya kita tinggal di dalam dia tinggal di dalam kita, supaya Bapa, Anak, Roh itu satu di dalam kita. Satu kesatuan, enggak terpisah-pisah, teman-teman. Sama dengan pemikiran kita, sekarang tidak terpisah-pisah. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, enggak berdiri sendiri, tapi menjadi satu paket yang lengkap, menjadi His story, teman-teman. Kitalah story-nya Tuhan. Kitalah yang Tuhan mau, Tuhan telah surati kita dengan roh, gitu, teman-teman. Bukan lagi dengan tinta, tapi benar-benar oleh roh Tuhan. Kita dilukis di genggaman tangannya, di hatinya bahkan, teman-teman. Dan makanya Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib di dalam dia, teman-teman. Pemazmur Daud mengatakan, selidiki aku ya Allah, kenal hatiku, dia bilang gitu. Karena dia tahu betul, ya kan, bahwa hatinya itu kesana kemari, teman-teman. Lalu dia bilang dengan keluhan yang begitu rupa, teman-teman. Dia raja, dia kayak manja gitu ya. Tapi begitulah kepada Tuhan, teman-teman. Sebagai seorang anak kepada papanya, gitu ya. Ya kan? Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Itu sama, teman-teman ya. Ujilah aku dan kenallah my perspektif. Pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi ini semua, teman-teman, itu menunjukkan supaya kita pun mengatakan hal yang sama, teman-teman. Kalau tadi di Mazmur 139 itu berbicara betapa sulitnya pikiran Tuhan, itu ada di 74, di H7454, itu berbicara tentang shepherd, gembala yang baik. Dia mau jadi sahabat, dia mau jadi satu. Itulah pikiran Tuhan, teman-teman. Tapi kalau pikiranku di sini kata Daud, ya kan beda lagi, nggak sama. Dia ada di inisial H8312, teman-teman ya. Ya, man's thought gitu ya. God's thought yang tadi di atas 7454, kalau yang 8312 adalah man's thought, pikiran manusia. Artinya itu adalah ambivalen, teman-teman. Divided opinion. Terpisah. Teman-teman, pikiran manusia itu pecah, teman-teman. Iya kan? Nggak menyatu. Berdosa, teman-teman. Ya kan, terpisah kita nih dari Tuhan, gitu ya. Ambigu, gitu ya. Kesana kemari, kita tidak satu di dalam pengenalan akan Allah, teman-teman. Tapi puji Tuhan, Daud berdoa. Ya kan? Selidikilah, dia bilang gitu. Kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Maka ketika dikatakan bahwa ayat yang kita sering singgung bahwa ujilah dirimu sendiri, apakah engkau tetap tegak di dalam iman? Ya kan, ketahuilah apakah Kristus itu ada di dalam kamu. Siapa yang ada di dalam kita? Siapa yang mendefinisikan hidup kita? Apakah H8312 atau H7454, teman-teman? Ya kan? Apakah pikiran Tuhan atau pikiran-pikiran yang divided, yang ambivalen, yang terpisah, teman-teman? Ya kan? Yang disquieting, teman-teman. Ya, terpecah, teman-teman. Dari pikiran-pikiran manusia inilah perpecahan ada, benci. Dari situlah, dari dalam hatilah muncul segala pikiran jahat, perseteruan, benci, pembunuhan, teman-teman. Ya kan, dari H8312, teman-teman. Ya kan? Tapi kita ini sudah lahir baru, katanya. Iya kan? Jangan sampai katanya, teman-teman ya. Harus benar-benar kata kita. Kita ini sudah diubahkan dari manusia dosa,
benar-benar baru, bukan diperbarui, tapi benar-benar kita baru, teman-teman. Ya kan? Ini dahsyat banget. Saya setuju dengan Pak Paruntungan Girsang. Dahsyat, ya kan? Karena ini bukan hasil analisa pikiran manusia, teman-teman. Ini pewahyuan, teman-teman. Ya, kadang-kadang nggak ada bukunya. Nggak tahu ya ada bukunya atau enggak gitu. Tapi saya mendapatkan dari buku yang hidup, teman-teman. Oke, next. Nah, saya balik lagi ke sini, teman-teman ya. Sebab sebagaimana seseorang berpikir dalam hatinya, maksudnya seseorang itu memiliki perspektif, mesin, mekanisme, sistem, ya kan, untuk mendefinisikan dia, ya jadilah dia seperti itu. Makanya Tuhan enggak juga melangkahi hukum ini. Dia menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia. Dia tidak bin salah bin, teman-teman. Dia melakukannya adalah dengan menaruhkan pikiran Tuhan, gitu. Nanti yang kita lihat lebih jauh, teman-teman. Ya kan? Ya. Sebab sekarang tadi sudah kita dapatkan pikiran Tuhan sama pikiran manusia. Ya, gitu ya. Nah, perbedaan antara pikiran Tuhan dengan pikiran manusia ini itu sejauh timur dari barat, teman-teman. Utara dari selatan, iya kan? Nggak nyambung. Itu ada di dalam Yesaya 55 ayat 89. Ya, nanti materi saya kirim ke siapa, bisa dibagi-bagi. Sama PowerPoint-nya saya kasih, teman-teman. Ya mungkin perlu gitu ya, untuk teman-teman bisa pergunakan. Saya akan kasih seluas-luasnya. Bukan PDF-nya. Jadi, sebab rancanganku, my thoughts di sana, kalau bahasa Inggrisnya ya, pikiranku, perspektifku, bukanlah rancanganmu. Jalanmu, bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan demikian firman Tuhan, itu statement, teman-teman. Itu SK, itu keputusan. Nggak bisa diganggu-gugat. Ya kan? Kita harus tahu bahwa pikiran kita dengan pikiran Tuhan, itu bukan seperti itu. Nggak sama, teman-teman. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Kalau berbicara jalan, itu juga adalah hasil dari perspektif, teman-teman ya. Rancanganku dari rancanganmu. Jauh, teman-teman, nggak bisa, ya, berbeda sekali, gitu ya. Makanya saya bilang mekanisme, cara pandang, cara kerja daripada pikiran manusia nggak bisa dibawa-bawa, teman-teman, ke pikiran Tuhan, nggak bisa sama sekali, teman-teman. Makanya satu-satunya adalah mengubahnya, gitu, bukan mengupgrade-nya, teman-teman. Ya harus mengganti hard disk-nya, teman-teman, ya kan? Bukan mengupdate aplikasinya, bukan. Dia ganti benar-benar menjadi manusia baru, teman-teman. The whole thing kita berbeda, teman-teman. Ya. Oke, saya lanjutkan. Makanya Roma mengutip kembali apa yang ada di Mazmur gitu ya. Dia bilang begini. Paulus bilang begini, dari semuanya itu, teman-teman, dan apa yang di belakangnya gitu ya, karena saya nggak sempat tentu untuk menguraikannya lebih jauh, lebih detail, tapi kemudian Paulus bilang begini, ada lagunya bahkan, teman-teman, oh alangkah dalamnya kekayaan di sini tidak ada kaitannya dengan materi, teman-teman ya, bukan uang gitu ya, iya kan? Hikmat dan pengetahuan Allah. Ini berbicara tentang perspektif, teman-teman. Pikiran Tuhan, pengetahuan Allah. Lalu dia bilang, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Ya kan? Yang saya bilang tadi, perspektif itu bukan cara pandangnya, tapi pandangannya sendiri. Bahwa perspektif itu adalah kalkulasi, adalah jumlah, adalah kesimpulan, ya kan? Keputusan, gitu ya. Itu yang disebut dengan semua perspektif itu sendiri. Tak terselidiki, teman-teman.
Iya kan? Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, teman-teman. Iya kan? Nah, makanya dia bertanya gitu ya. Dalam pertanyaannya ini dia sebenarnya sedang mengikrarkan sebenarnya kepada sesuatu pribadi, teman-teman. Dia lalu bilang, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Dia bilang begitu. Siapakah yang mengetahui perspektifnya Tuhan? Yang mengetahui divine perspektif. Siapa yang mengetahuinya? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Lalu dia telah melihat satu jalan cerita, teman-teman. Paulus itu telah melihat bulat, teman-teman. Dia bilang bahwa segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, kembali kepada dia. Kalau kita ada di dalam lingkaran ini, yang penuh dan bulat ini, yang utuh dan kudus ini, teman-teman, yang sempurna ini, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan karena kita, tapi benar-benar karena perspektifnya Tuhan yang ditanamkan, yang diinstal, yang dikerjakan di dalam kita, teman-teman. Kita itu nothing, manusia itu nothing. But when kita digantinya menjadi manusia baru di dalam dia, teman-teman, kita sungguh selamat. Jadi selamat itu, teman-teman, juga adalah pribadi. Selamat adalah bukan momen. It's not moment. Ketika kita bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyuruh dia masuk ke dalam hati, ya kan, di dalam hati tersimpan di sana. It's not keselamatan. Keselamatan adalah pribadi. Kristus itulah keselamatan. Makanya keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta anak domba, teman. Keselamatan itu di dalam dia. Di luar dia, kita divided. Kita terpecah. Kita itu tidak satu, teman-teman. Kita jatuh, teman-teman. Tapi di dalam dia, kita utuh. Kita bulat. Kita sempurna, teman-teman. Ini dahsyat banget. Inilah sungguh-sungguh, teman-teman. Siapakah yang bisa mengetahui pikiran Tuhan ini, teman-teman? Ayo kita lihat lebih jauh. Yang saya buat subnya adalah, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Who had known the mind of the Lord? Kolose 2 ayat 2 dan 3, teman-teman, berkata begini. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Teman-teman, setiap kata di sini, kalau orang yang sudah menemukan yang sempurna, teman-teman, yang sudah tinggal di dalam dia, kata-katanya itu bermakna banget. Setiap kata itu penting sekali, teman-teman. Dan ini mewakili tentang tema kita, divine perspective. Ternyata bisa, teman-teman. Iya kan? Ternyata bisa kita peroleh. Iya kan? Oleh kasih karunia kita bisa peroleh. Iya kan? Yang tadi ditanya oleh pemazmur Daud. Iya kan? Bagaimana dia mengetahui hebatnya Tuhan itu? Puji Tuhan, oleh Kristus itu memperbolehkan kita. Iya kan? Mengizinkan kita, teman-teman. Karena rencananya itu nggak mungkin gagal, teman-teman. Menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia. Dengan cara mengubah perspektif kita, teman-teman. Ya, kita sendiri tidak bisa mengubahnya. Tapi itu adalah kasih karunia. Tapi kasih karunia, kalau saya sebut pun kasih karunia, teman-teman. Iya kan? Itu bisa diuraikan. Itulah pengenalan kita, teman-teman. Nah, kalau berbicara perspektif ini, teman-teman, pikiran Tuhan ini, itu rahasia sifatnya. Nah, ini yang sering sekali, baik Pak Wilson, teman-teman, Pak Suhanda, Pak Paruntungan, sering sekali berbicara tentang rahasia. Ya, hal-hal yang tersembunyi. Ya, saya coba, saya ingat kepada 2 ayat ini, teman-teman, ya. Dia bilang begini di Markus 4 ayat 22 dan 23. Yesus sendiri yang mengatakan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada cara pandang dan pandangan itu sendiri dari Tuhan itu yang tidak
dinyatakan. Tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Makanya selalu ketika dia ngomong seperti ini, selalu ada kata-kata penutup. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sayangnya teman-teman, manusia larut dalam pikirannya, larut dengan agamanya, larut dengan teologinya. Iya, teman-teman, hidup tersembunyi di dalam persembunyian pengetahuannya, teman-teman. Gitu ya. Denominasinya, organisasinya. Makanya kalau bisa CCM ini jangan dan saya jangan gitu ya. Jadilah kita ini menjadi tubuh Kristus. Satu-satunya organisasinya Tuhan, kalau boleh saya bilang organisasi. Organismenya Tuhan adalah the body of Christ. Adalah pribadi-pribadi kita ini, teman-teman, yang sedang dibangun. Yang Tuhan bangun di atas batu penjuru yang sudah diletakkan di atas dia, teman-teman. Ya kan? Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya kan? Oke. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, kita sudah tahu semua. Tapi ingat, di dalam Ulangan 29 ayat 29a berkata begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Yes. Dialah memang the mysterious tremendum, teman-teman. Dialah the I, teman-teman. Aku adalah aku. Itu mewakili sesuatu yang sudah tidak bisa dia adanya, teman-teman. Nggak sanggup kita, nggak terkatakan. Tapi ketika dia menyatakan dirinya, dia bilang gini. Tapi hal-hal yang dinyatakan, rahasia-rahasia yang dinyatakan, yang tersembunyi kalau dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Siapa yang dinyatakan itu, teman-teman? Kalau bukan dirinya sendiri melalui Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Yang tersembunyi itu, pikiran Tuhan itu, hikmat Tuhan itu yang diuraikan di dalam Ayub, ya kan? Ayub juga dulu pernah hanya mendengar dari kata orang, tapi kemudian dia melihat muka dengan muka kepada Tuhan. Ya kan? Apalagi sekarang, teman-teman. Apakah kita bisa melihat Tuhan? Kita bisa melihatnya dari cara pandang dan pandangan itu sendiri, yaitu hikmat Tuhan, teman-teman. Yang tersembunyi itu bagi Tuhan, tapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Itu berbicara tentang Kristus, teman-teman. Karena dia telah dinyatakan bagi kita. Bahkan bukan hanya yang saya bilang tadi, bukan hanya tertulis di kitab yang kita sebut Alkitab ini, teman-teman. Iya kan? Bahkan ya diutus rohnya sendiri, Roh Kudus, teman-teman. Makanya dialah pengajar kita. Dia hidup, teman-teman, dia hidup. Please, dia hidup. Kita tidak our belief system is not according to kita menghubung-hubungkan ayat demi ayat, bukan hanya begitu caranya. Maksud saya bukan begitu, tapi Tuhan itu menyingkapkan dirinya, mewahyukan dirinya, menampakkan dirinya, mendatangkan dirinya. Itu yang saya dengar bahwa kedatangan Tuhan itu sifatnya pribadi, teman-teman. Dia itu akan terus-menerus menyatakan dirinya lebih lengkap, lebih leluasa. Kita melihatnya lengkap utuh, teman-teman. Ya, melalui pewahyuan. Mengubahkannya dengan cara pandang dan pandangan itu sendiri di dalam kita, teman-teman. Amen. Oke. Karena memang manusia duniawi itu tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya kan? Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi jangan kita sampai membuang roti itu kepada babi, teman-teman. Kepada manusia duniawi. Nggak bisa. Bagian kita, jangan, ini saya, teman-teman.
memberitakannya memang itu bagian kita. Memberitakan Injil bagian kita, supaya orang diubahkan. Tapi jangan pernah memberikan roti itu kepada babi, teman. Iya kan? Nggak bisa, bukan kepada manusia duniawi, bukan. Tapi kepada manusia rohani, ketika dia dilahirkan dari air dan roh, teman-teman. Karena manusia rohanilah yang menilai segala sesuatu. Walaupun dia sendiri tidak dapat dinilai orang lain, teman-teman. Jangan heran, kita itu akan menderita karena ini, gitu ya. Tapi menderita karena kehendak Tuhan itu berbeda. Dia tidak mendatangkan celaka. Dia mendatangkan berkat, teman-teman. Dan dia ulang, teman-teman. Paulus menjawab, gitu ya, pertanyaan yang di kitab Mazmur tadi oleh Daud, ya kan? Diulang lagi statement ini dan jawabannya, teman-teman. Ya, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Langsung yang saya bilang tadi, perspektif adalah cara pandang dan pandangannya sendiri. Iya kan? Itu satu, gitu ya. Pertanyaannya dan jawabannya satu di sini, teman-teman. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang mengetahui cara mekanismenya sehingga kita dapat menasihati dia? Nggak ada seorang pun. Tapi syukur kalau rahasia itu disingkapkan, itu menjadi milik kita dan bagi keturunan kita. Yaitu kami memiliki pikiran Kristus, teman-teman. That's the divine perspective, teman-teman. Kristus lah. Jadi balik lagi kepada memang Christ centered, teman-teman. Kristus lah. Berita kita cuma satu, yaitu Kristus. Dan kalau Kristus itu, teman-teman, jangan bayangkan gambar yang di dinding rumah. Enggak, pikiran kita langsung tujuan kita adalah roh, teman-teman. Karena barang siapa mau menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Memikirkan dia, memikirkannya di dalam roh dan kebenaran. Mengenal dia di dalam roh dan kebenaran. Connect, karena mesinnya mampu, teman-teman. Karena nggak bisa, anggur itu nggak bisa ditaruh di kirbat yang lama. Nanti koyak, teman-teman. Kain yang baru nggak bisa disatukan dengan kain yang lama, nggak bisa. Koyak juga, teman-teman. Ya, jadi antara kirbatnya dengan anggurnya harus sama-sama baru, teman-teman. Amin ya. Makanya Yesus 2000 tahun yang lalu, teman-teman, 2000 tahun yang lalu, dia itu datang, ya, diibaratkan pedang yang akan menembus jiwa sendiri. Dia bilang supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Supaya menjadi nyata pikiran, perspektif banyak orang, teman-teman. Yang manusia tadi, yang nomor berapa tadi itu, teman-teman. Iya kan? Ya. Jadi, di 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, makanya teman-teman, ketika murid-murid dulu, harusnya juga sama sekarang. Harus terulang lagi, bahkan lebih lagi gitu ya. Kita mempunyai tanggung jawab yang kepada ordo kita, zaman kita. Karena setiap zaman itu ada waktunya. Setiap waktu itu ada zamannya. Kita mempunyai responsibility yang di zaman kita. Harus kita mematakan. Siasat orang itu berbicara tentang perspektif. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Oleh manusia, teman-teman. Oleh dunia ini. Yang menentang pengenalan akan Allah. Lalu dia bilang, kami menawan. Dengan semua apa yang saya sampaikan, saya rindu, saya berdoa, saya berharap teman-teman mendapatkannya utuh. Kita menawan segala pikiran, ya, segala perspektif, cara pandang dan pandangannya, kita tawan. Iya kan? Iya kan? Dan kita taklukkan kepada divine perspektif, yaitu Kristus, teman-teman. Kristus, teman-teman. Dialah divine divine perspektif. Jadi makanya selalu ini berhubungan, teman-teman. Kata bertobat ini, teman-teman, itu juga dalam wacana ini, teman-teman.
Karena kita tahu bertobat itu adalah metanoia, change, ya kan? Yang melampaui yang nomor berapa tadi teman-teman ya. Makanya caranya adalah dengan memberitakan Injil. Injil bukan Injil yang benar adalah Injil Kristus, Injil rahasia, Injil kerajaan yang perlu hari-hari ini diperdengarkan untuk menawan, menaklukkannya kepada pikiran Kristus, teman-teman. Saya saat-saat ini sedang teman-teman. Saya merenungkannya, teman-teman. Sela, teman-teman, saat-saat ini untuk masuk lebih dalam terhadap kebenaran ini, teman-teman. Memberitakan Injil. Dia bilang, karena waktunya telah genap. Kerajaan Allah itu sudah dekat, is at hand. Iya kan? Bisa kita jangkau, teman-teman. Kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang mekanisme, sistem, pemerintahan, cara kerja ilahi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati semua, teman-teman. Saya kembalikan kepada Pak Suhanda. Dia baik bagi kita. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak John Thompson atas firman-Nya yang begitu lengkap dan menggugah dan merevisi cara pandang kita mengenai Kristus.